Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin anna wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala ini Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Allah ciptakan bumi ini, Allah ciptakan makhluk-makhluknya, semua diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah senang ini yang membuat siapa? Allah. Hidup mati yang buat siapa? Senang, sedih, bahagia yang buat siapa? Jadi kehidupan ini semua yang mengatur Allah. Kita ini sudah percaya, yakin bahwa kehidupan ini kita ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita sering susah? Kenapa kita sering sedih? Kenapa kita sering tidak bahagia? Karena kita tidak ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah percaya kalau kehidupan ini Allah yang atur. Kalau Allah yang mengatur, apakah kita bisa ikut mengatur kehendak Allah? Tentu tidak akan bisa. Karena yang berjalan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu ditetapkan Allah kaya, ya kaya saja. Tidak akan jatuh miskin. Kalau seseorang itu ditetapkan Allah miskin, ya miskin saja. Tidak akan bisa jadi kaya. Walaupun berusaha, walaupun banting tulang, walaupun sampai mati. Begitu juga, sehat dan sakit ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikehendaki Allah sehat, maka dia itu akan dalam keadaan yang sehat. Walaupun hujan-hujan, walaupun malam tidak berbaju, tidak berselimut, udara dingin, tidak akan sakit. Kalau memang ditetapkan Allah dalam keadaan yang sehat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan seorang hamba ini sakit, walaupun dia ini pakai jaket, walaupun dia pakai selimut, walaupun dia di dalam ruang tertutup, sakit juga. Bisa pilek juga. Percaya tidak? Karena apa? Karena sesungguhnya semua ini di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang mulia, untuk menyikapi semua ini butuh iman. Butuh iman. Apa itu iman? Iman ini keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup ini yang paling utama adalah meluruskan iman kita. Menguatkan iman kita, meluruskan iman kita. Sahabat radhiyallahu ajma'in ini yang imannya begitu kuat saja, imannya begitu sempurna saja, masih diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu jadidu imanakum. Wong-wong kang iman, kowe kabeh wong kang iman dandanono, perbaruilah iman-iman kalian. Maka sahabat bertanya, kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaiki iman-iman kami ya Rasulullah? Aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Maknanya apa? Maknanya itu bukan kita ini senantiasa mewiridkan la ilaha illallah tok, itu enggak. Itu tidak cukup. Maka kita harus membawa, mengisbatkan semuanya kepada Allah. Pripun niki maksudnya? Maksudnya kita ini hanya meyakini seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Ini kita gampang, tapi latihannya angel.
Tenan niki kita gampang tapi latihannya angel. Karena apa? Nanti akan kita bawa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika latihannya berhasil, maka kita akan masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau latihannya gagal, kita akan masuk neraka tanpa hisab. Oh, ngeri toh? Jadi apa itu la ilaha illallah? Kalau la ilaha illallah artinya semua paham bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi maknanya apa? Maknanya kita ini meyakini segala sesuatu itu hanya dari Allah saja. Jadi apabila kita ini sakit, latihannya, kalau kita sakit ini, kita harus bagaimana? Yang biasa, kalau kita sakit kita ingat, tenan. Ingat Allah apa ingat obat? Jadi sakit sehat harusnya ingat Allah. Senang susah harusnya ingat Allah. Ini latihannya seperti itu. Nah, kalau jenengan sakit ingat Allah, saya mau tanya, kalau enggak punya uang ingat siapa? Harusnya tetap ingat Allah. Karena apa? Kita tadi konteksnya semuanya ini datang dari Allah. Sekarang kalau jenengan tidak punya uang, ingat suami, saya mau tanya, yang tidak punya suami apa tidak punya uang? Ayo. Jadi semua ini datangnya dari Allah. Ini memang latihannya berat. Jadi semua itu datang dari Allah. Ini harus menjadi satu keyakinan. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Kalau mengatakan qul huwallahu ahad itu mudah. Tapi Allahu somad ini yang susah. Katakan bahwa Allah itu esa. Allah itu satu itu percaya. Kita ini percaya. Tapi Allah tempat bergantung ini loh yang berat. Manakala kita ini sakit saja seringkali kita ini langsung ingatnya obat. Tidak punya duit ingatnya suami. Gitu. Kalau kita susah ingatnya hiburan. Kan begitu. Ini keliru. Nah, namun kita ini meyakini sebab musabab, itu hukumnya syirik, menduakan Allah. Tapi meninggalkan sebab musabab, itu hukumnya haram. Mudeng mboten. Contoh ngeten. Kalau kita sakit, kita kan tidak boleh ingat obat. Suruh ingat Allah. Bahkan Allah pun telah menegur kita. Wa idza maritun wa huwa yasfin. Di surat Asy-Syu'ara ayat 50. Apabila kalian semua sakit, akulah Allah yang menyembuhkan, bukan obat. Tapi jenengan meninggalkan obat, hukumnya haram. Jadi orang yang sakit harus ingat Allah, minum obat, nanti yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Kan angel ini, seperti ini kan angel. Kalau kita tidak punya uang, ingat Allah, walaupun nanti yang ngasih duit suami, itu kan angel ini, gitu. Mana kalau kita tidak punya duit, ingat Allah. Mana kalau nanti diberi suami, kita meyakini ini rezeki dari Allah. Nah, itu seperti itu loh. Kalau kita lapar, ingat apa? Allah, gitu. Nah, walaupun nanti kita makan, begitu. Ini angel, ini memang angel, latihannya angel. Iman itu koyone gampang, tapi banyak yang gagal. Kenapa? Buktinya orang yang mati itu banyak sekali yang tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal baginda Rasulullah SAW sampaikan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Nah, latihannya saben dinane niku lho. Saben dinane niku elingane kali sapa, bergantungnya kali siapa. Kalau senantiasa ingat Allah, bergantung kepada Allah, maka hidup ini akan menjadi mudah. Kita ini akan merasakan nikmatnya berkumpul dengan orang-orang beriman. Kita nanti akan merasakan nikmatnya berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah. Dan nikmatnya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Apabila ada iman yang benar, iman yang kuat di dalam hati kita. Namun apabila tidak ada iman yang benar di dalam hati kita, nikmat ibadah itu tidak akan terasa.
kumpul dengan orang-orang soleh, nikmat itu tidak akan terasa. Ya biasa saja seperti itu. Begitu juga menjalankan perintah-perintah Allah pun tidak akan terasa nikmat. Nah, ulama ini mencontohkan begini. Kalau orang yang sakit, orang sedang sakit, jasmaninya sakit, itu ditari sate, jawabnya apa? Moh, pahit, mulutnya pahit. Apel, moh, mulutnya pahit. Gitu. Semua makanan terasa pahit. Bukan makanannya yang pahit, gitu, tapi mulutnya sedang pahit karena jasadnya, jasmaninya sedang tidak sehat. Begitu juga rohaniah kita ini jika imannya sakit, disuruh sholat tuh moh pahit. Disuruh baca Quran moh pahit, gitu. Disuruh dzikir moh pahit, suruh ngaji moh pahit. Karena apa? Jasmaniahnya itu sakit. Tapi rohaniahnya sakit. Tapi kalau jasmaninya sehat, jangankan makan sate, jangankan makan apel, godhong kates men enak gitu. Paremen enak gitu. Karena jasadnya ini sehat. Begitu pula kalau rohaniahnya sehat, imannya lurus, imannya betul, maka dengan perintah-perintah Allah, sunnah baginda Rasulullah, dia akan merasa senang, dia akan merasa bahagia begitu. Nah, maka tugas kita ini bagaimana meluruskan iman kita, menguatkan iman kita, membangun iman kita sampai mati. Karena kalau tidak bahaya. Kalau jenengan ini meninggalkan sholat, mungkin Allah masih ampuni. Kalau jenengan kilaf ternyata harus berhibah, nanti mungkin Allah masih ampuni. Tapi kok kalau mati kok imannya ini carry, imannya rusak, Allah tidak akan ampuni. Karena sesungguhnya iman ini pokok. Seperti yang kemarin saya sampaikan, seperti jejer angka 1, gitu. Kalau mau 0 dijejer nganti tekan Solo sana nilainya cuma 0. Maka imannya angka 1. Harus ada 1 yang benar ini tadi, iman, nggih. Ngaten nggih? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo sing badhe tanglet. Nggih. Kata hangsal. Bagaimana dengan orang yang pindah agama, istilahnya Murtad. sama saja meninggalkan akidah kita. Terus ada teman saya yang menikah dengan Islam tetapi dia masih tidak gereja. Itu bagaimana? Jadi kalau orang murtad itu sudah terlepas dari milat Islam. Dia terlepas dari janji Allah, dia terlepas dari tanggungan Allah. Sudah wis dijamin masuk neraka saja. Ya, kemudian kalau orang nikah tapi dia ini masih ke tempat ibadah yang lain, berarti dia ini tidak mengakui Islam sesungguhnya. Maka dia tidak termasuk orang Islam walaupun nikahnya dengan cara Islam. Nah, Islam itu, iman itu qauli bilisan wa yakinan bil qalbi wa amalun bil arhan, kan begitu. Dia diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati dan diamalkan di dalam amal perbuatan. Lah dia nyatanya tidak kaulinya tidak, kemudian yakin fi qalbinya tidak, nyatanya masih menyembah yang lain. Kemudian dia masih berbuat yang lain, itu berarti bukan orang iman. Bagaimana kita menyarankan istilahnya kandani itu? Kita doakan saja, jenengan kandani juga tidak bisa itu. Kita doakan, kita tahajud minta pada Allah diberikan hidayah pada dia. Wong suaminya saja tidak bisa, apalagi kita orang luar. Itu cowoknya. Istrinya aja tidak bisa kok, yang sampai dino turu bareng kok gitu. Apalagi kita orang luar gitu. Ya begitu.